Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Oke, selamat datang di podcast kami, Sekolah Birokrasi. Kali ini Prof, kita akan berbicara tentang atau membahas topik terkait apa yang Prof kerjakan atau Prof bantu di provinsi saat ini. Dalam hal ini adalah TGPP ya. Kenapa podcast kali ini mengangkat tema atau topik terkait tentang itu? Karena banyak selentingan kabar di luar sana bahwa tim TGPP ini dibentuk, kemudian kinerjanya belum ada sama sekali. Itu selentingan kabar yang beredar. Dan di sini podcast kali ini kami ingin lebih jauh ingin meminta penjelasan dari Prof Sangkala sebagai bagian dari tim TGPP. Sebenarnya peran atau tugas pokok dan fungsi dari TGPP itu gimana sih, Prof? Seperti itu, Prof. Iya, jadi wajar lah kalau kemudian ada beberapa pihak yang menyaksikan atau bahkan mungkin tidak mengetahui yang pasti seperti apa peran TGPP. Iya. Nah, cuma memang alangkah baiknya kalau kemudian cari tahu dulu ke dalam. Ya, betul. Dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti apa kinerjanya, karena kalau sekedar berpendapat kan itu ya kadang tidak objektif gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi memang kalau tidak ke dalam memang agak sulit kita bisa menilai gitu. Iya. Jadi begini dulu, saya ingin bercerita awal kenapa kemudian TGPP ini muncul. Iya. Jadi ketika propagandalan yang istilah mereka itu pada saat kampanye itu menyusun visi-visi tentang apa yang akan diusung oleh mereka selama masa pemerintahan itu diawali memang dengan mengumpulkan sebagian besar pakar-pakar lah di Sulawesi Selatan ini untuk mendapatkan input atau masukan kira-kira aspek-aspek apa atau sektor-sektor apa menjadi perhatian para ahli itu Ya. dari berbagai lapisan dan kalangan itu untuk kemudian diusung menjadi program prioritas ketika nanti terpilih sebagai gubernur wakil gubernur. Nah, dari situlah kemudian Pak Gubernur itu dan Wakil Gubernur mengkombinasikan antara pandangan-pandangan para ahli dengan apa yang dipikirkan. Nah, setelah itu ringkas cerita ketika terpilih kemudian sesegera mungkin memang ingin dipercepat implementasi daripada berbagai macam program prioritas yang dipandang penting dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan atau kemajuan Sulawesi Selatan. Ya. Karena itu beliau meminta beberapa pihak untuk tetap konsisten untuk mengawal sebenarnya visi-visi program dan sasaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Nah, karena itu kemudian pada saat itu kan itu masa di mana terjadi transisi antara PLT gubernur Ya. dengan terpilih, dan alhamdulillah ada kerjasama yang baik untuk menerima calon terpilih ini untuk kemudian mencoba mengintegrasikan berbagai macam program-program yang mungkin bisa diintegrasikan dalam masa transisi itu, namanya APBD perubahan. Oke. Nah, sehingga kemudian PLT Gubernur itu memerintahkan kepada para pimpinan OPD untuk segera mungkin berkoordinasi dengan Gubernur wakil terpilih. Ya. Ya, bisa secepat mungkin berbagai macam program prioritas Gubernur wakil terpilih ini untuk terintegrasi ke dalam pembiayaan Oke. APBD Provinsi Selatan. Dan alhamdulillah itu kemudian mulai bekerja, pertemuan-pertemuan intensif tiap hari itu lakukan antara para pimpinan OPD yang terkait dengan visi atau misi daripada Gubernur wakil terpilih. Setelah itu kemudian terintegrasilah ke dalam. Nah, dirasakan penting bahwa untuk mengawal benar-benar apa yang menjadi program-program yang dijanjikan ke masyarakat oleh Gubernur wakil gubernur ini, kemudian meminta beberapa pihak dari para ahli itu dari berbagai kalangan, lapisan maupun dari berbagai macam latar belakang ya, sosial, ekonomi dan politik dan seterusnya, tetap membantu mereka gitu.
Oke. Nah itulah yang kemudian awalnya dibentuk dengan istilah Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP2D. Oh, dulunya TP2D dulu awalnya, Prof ya? Segitu awalnya sebenarnya. Itulah yang kemudian membantu gubernur-gubernur untuk berkoordinasi dengan para pimpinan OPD. Nah, sehingga diharapkan bahwa walaupun masa transisi September sampai Desember itu masih ada waktu untuk masuk kira-kira apa yang rasional untuk kita bisa ikutkan di dalam program Pemprov Sulsel dalam pengertian itu di dalam anggaran perubahan. Sebelum pelantikan itu, Prof ya, sudah mulai ada masa transisi untuk menyesuaikan dengan nanti visi misi gubernur saat itu ya. Iya. Nah, kemudian itu masih pada tahapan apa namanya, tim TP2D, Ya. tim percepatan pembangunan daerah. Nah, kemudian ini berubah menjadi tim TGUPP. Seperti apa itu, Prof? Ya, jadi ketika kita sudah memandang bahwa sangat penting tim ini, tetapi juga harus memperhatikan aspek legal standingnya gitu kan. Karena ini kan hampir dikatakan tiada contoh yang ada kecuali DKI memang yang tidak bisa serta-merta kita bisa mengikuti karena dia daerah khusus. Iya, betul. Sama posisinya misalnya dengan Aceh, Yogyakarta. nggak bisa kita sama, tapi kita coba ke sana untuk berdiskusi, mendapatkan berbagai masukan, pertimbangan, karena dia sudah berlangsung, itu sudah ada sejak era Jokowi, lanjut ke Ahok kan. Lalu kemudian kita coba berkunjung ke Jawa Barat dan kami ketahui juga sementara proses untuk membuat TGUPP, tapi bukan TGUPP namanya. Tapi dia belum final juga masalah proses ini. Sementara kami sudah memandang ini sangat penting. Sebagai orang yang memang diberi amanah untuk melakukan fokus pada upaya reformasi birokrasi, kemudian saya lah dengan beberapa orang yang lupa untuk bagaimana legal standing daripada tim ini. Kalau dianggap tim percepatan pembangunan daerah, itu kemudian tidak jelas statusnya di mana gitu kan, bisa di mana-mana. Memang selama ini banyak ahli-ahli yang ditempatkan di setiap perangkat daerah, kan itu masing-masing selera kan, dan melekat di perangkat daerah itu ratusan orang. Oh, di dinas masing-masing ya, Prof? Ya, selama ini sebelum kami masuk. Jadi pada era ini kemudian kita ini lebih efisien sebenarnya, efektif karena itu dibentuk dalam satu tim. Nah, di mana tim ini berkedudukan supaya dia memiliki kejelasan struktur, karena secara formal tidak dikenal istilah tim percepatan. Karena ada kan secara formal namanya tim ahli. Tim ahli. Yang hampir sama perannya itu diminta tidak diminta memberikan masukan bagi pimpinan. Ya. Nah, akhirnya kemudian saya memutuskan alangkah baiknya kalau kita mengganti nama dari tim ini menjadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jadi dengan istilah tim gubernur berarti timnya gubernur, bukan tim siapa-siapa gitu kan. Jadi untuk mencegah kemudian di kemudian hari adanya kesan ada tumpang tindih kewenangan antara OPD yang selama ini menjadi eksekutor daripada berbagai macam pembangunan itu diambil alih oleh TGUPP. Nah, begitu sebenarnya. Jadi perubahan itu dalam kerangka untuk memperjelas posisi dan kedudukan, dan sekaligus juga untuk tidak terjadinya ke depan tumpang tindih kewenangan. Oke. Jadinya melekat pada gubernur. Jadi apapun yang dikerjakan itu atas nama gubernur. Oke. Jadi sebelumnya bahwa ahli itu sebenarnya sudah ada di zaman kepengurusan gubernur sebelumnya ya, Prof ya. Tapi dia melekat pada dinas masing-masing. Cuman sekarang ini disederhanakan untuk difokuskan pada satu tim. Ada di bawah naungan gubernur. Oke, untuk ini saling koordinasinya lebih gampang. Oh, seperti itu, Prof. Jadi perlu pemirsa ketahui bahwa di periode sebelumnya tim ahli ini sudah ada, namun untuk menyederhanakan integrasinya lebih koordinasinya lebih baik dan lain-lain, sehingga dibentuklah yang disebut dengan tim TGUPP. Kemudian ini, Prof, tugas pokok dan fungsinya itu apa sih tim TGUPP ini? Iya, jadi disadari memang apalagi kita di kalangan akademisi kan berbagai kajian ketahuannya bahwa di level pemerintah daerah khususnya aktor-aktor itu kan memang
di samping faktor orang, memang kondisi arsitektur birokrasi itu didesain masih menggunakan pola lama di mana orang bekerja itu tersekat-sekat oleh bidang masing-masing. Iya. Memang tujuan birokrasi sebenarnya menciptakan birokrasi yang efisien, tapi dalam kenyataan itu anomali yang terjadi, justru tidak efisien, tidak efektif. Nah, itu yang kita ingin sebenarnya terobos dengan inovasi-inovasi baru. Karena pemerintahan yang baru ini memang agak berbeda visinya, kan inovatif, kreatif, kompetitif, karakter, dan nah, itu semua memerlukan langkah-langkah nyata yang harus kemudian terus dalam bentuk kerja-kerja di perangkat daerah. Iya. Nah, kesan yang kita dapat bahwa perangkat daerah itu bekerja sendiri-sendiri. Iya. Nah, sebenarnya sementara kita itu memandang ini harus ada kolaboratif. Inovasi itu kan kerjasama. Responsivitas yang cepat terhadap perubahan-perubahan tuntutan kehidupan masyarakat yang harus kita sebagai yang cepat. Nah, kalau kita masih menggunakan pola birokrasi gaya lama tidak mungkin. Iya. Nah, satu. Yang kedua, kita Pak Buni menginginkan bahwa apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan itu pasti dilaksanakan di level bawah. Nah, karena itu salah satu tugas pokok TGP adalah memastikan bahwa seluruh program-program prioritas gubernur dan wakil gubernur itu terlaksana selama periode 5 tahun. Sehingga harus ada rencana-rencana jelas gitu, sehingga diharapkan pada periode tahun ketiga itu masyarakat sudah bisa merasakan seperti apa impact daripada pembangunan yang diberikan. Karena itu dirasakan tim ini penting. Nah, karena itu dalam peraturan gubernur itu memang disebutkan bahwa tugas pokok daripada tim gubernur untuk percepatan dan itu adalah memastikan bahwa terjadi percepatan pembangunan dari khususnya berkaitan dengan program prioritas yang merupakan janji kampanye gubernur pada saat kampanye itu. Tahu bahwa SDM birokrasi pada umumnya Prof ya di Indonesia ini kan tergantung dari mindset dan budaya kerja. Bagaimana Prof suka duka di dalam mengawal ini, memperbaiki misalnya mesin birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah itu juga terjadi di Sulawesi Selatan? Pasti kita alami. Jadi dalam proses birokrasi itu ada aspek yang menjadi fokus kita. Pertama, menata sistem, dan yang kedua memperbaiki instrumen. Iya. Nah, tetapi yang terpenting dari semua itu, karena kalau kita cermati sebenarnya birokrasi itu keberhasilannya sangat tergantung pada manajemen komando. Oke. Nah, karena itu memang karakter birokrasi itu namanya satu komando. Nah, berarti kalau gubernurnya itu memang mau, itu akan mudah. Ya, jadi sangat tergantung. Karena itu sasaran kita pertama bagaimana mendapatkan kepercayaan daripada gubernur untuk bersedia mengimplementasikan target-target kita, program-program kegiatan kita pandang sebagai upaya memperbaiki birokrasinya. Dan itu yang saya alami, luar biasa dukungan gubernur, sehingga saya enjoy bekerja gitu. Sehingga salah satunya mungkin tim dari TGP yang personilnya terbatas cuma saya dengan satu orang, baru nambah lagi satu tim IT karena kita akan menjadikan sebagai pemerintahan yang berbasis IT itu baru tambah, selebihnya itu ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, kalau nggak sedikit, karena memang tim saya itu adalah pelakunya sendiri, para kepala perangkat daerah yang kemudian mencoba untuk mengefektifkan fungsi-fungsi asisten di dalam pemerintahan itu. Dan kebetulan untuk reformasi birokrasi itu banyak bersinggungan dengan sistem 3 administrasi. Di bawah itu mereka membawa sekitar 12 perangkat daerah. Itulah menjadi mitra saya juga. Jadi 12 perangkat daerah itu, Prof. Itu sebagai bagian dari 8 area perubahan. Jadi 8 perubahan itu melibatkan 12 SKPD. Disitulah saya terlibat untuk tapi bukan sebagai eksekutor. Artinya memberikan arahan, mengkoordinasikan, memastikan bahwa program strategis itu terlaksana. Dilaksanakan oleh OPDA, dilaksanakan oleh PDB dan seterusnya. Jadi kerja-kerja sehari saya itu ya adalah bagaimana mengimplementasikan 8 area perubahan. Oke, Prof. Ternyata bahwa tim TGPP itu ada ketuanya, koordinatornya, kemudian membawahi beberapa anggota dalam hal ini bidang-bidang yang menjadi koordinator juga, Prof ya. Ada ketua, kemudian strukturnya itu ada anggota. Tapi anggota ini yang kemudian menjadi koordinator masing-masing bidang. Dan kemudian dalam hal ini dibantu juga lah staf ahli gitu ya, Prof. Dibantu oleh tenaga ahli. Oke, seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang saya dengar ini, Prof, dalam hal ini staf khusus gubernur dan staf khusus wakil gubernur. Apa bedanya ini, Prof, dengan tim TGPP itu sendiri? Oh ya, memang beda karena itu kan memang namanya saya tim gubernur kan. Ya. Memang jelas tadi fungsinya adalah bagaimana kemudian
supaya program prioritas itu terlaksana dengan baik. Kalau staf khusus, memang staf khusus yang dibutuhkan oleh seorang wakil gubernur dalam rangka untuk memperlancar tugas hari-hari. Jadi tidak seperti kita, karena kita fokus pada upaya bantu gubernur terkait dengan program prioritas tercapai atau tidak. Program strategis kan ya. bantu sehari-hari. Oh, lebih kepada itu itu. besarannya jumlahnya tergantung mereka berapa dia rasa anggap penting untuk didampingi kan. Ah ya. Itu lebih beda memang. Jangan sampai ini yang juga yang kemudian orang melihatnya, orang di luar sana melihatnya bahwa staf gubernur, staf khusus itu juga bagian dari tim TGIPP, sehingga selentingan kabar melihatnya bahwa tim TGIPP ini terlalu besar jumlah secara ininya. Dan kemudian disinggung lagi terkait tentang apa itu, karena pernah juga saya dengar bahwa ini di rapat paripurna legislatif juga sempat isu tentang TGIPP ini menguat juga ya, menjadi perbincangan hangat di sana, yang kemudian bahwa ini membebani APBD. Ya wajar lah, kalau namanya juga mitra pemerintah ya. Iya. Nah, TGIPP ini kan memang domain eksekutif, bukan domain legislatif, tetapi mungkin dalam peran sebagai pengawasan ya, bisa saja. Tetapi menurut saya sangat kurang objektif kalau kemudian yang berbicara di luar tanpa ke dalam melihat persis seperti apa gitu kan kerja-kerja mereka gitu kan. Iya. Kita memang tidak banyak mengekspos keberhasilan kita, karena keberhasilan kita itu keberhasilan UPD. Itu maksud saya. Bisa Prof lebih ini memberikan informasi kepada kami ini sejauh mana sekarang kinerja dari TGIPP sendiri, supaya pemirsa bisa tahu bahwa kehadiran TGIPP ini sangat penting di pemerintahan Sulawesi Selatan. Ya, saya kira berbagai macam keberhasilan itu kan, misalnya pernah belum mendapatkan penghargaan sebagai gubernur yang pro pada infrastruktur kan. Oke. Saya rayakan rasakan, karena memang tugas gubernur itu untuk periode ini menyambungkan terkonektivitasnya antara pusat-pusat pertumbuhan di kabupaten kota. Terbukti dengan setiap tahun itu tingginya bantuan keuangan daerah dari provinsi kepada kabupaten kota. Dan itu atas bantuan TGIPP mengkoordinasikan bagaimana kemudian di mana yang spot-spot yang memang memerlukan dan bisa menimbulkan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi kan. Nah, itu misalnya saya banyak berbicara di tempat saya misalnya. Saya dalam masa setahun lebih itu sudah provinsi menempatkan sebagai pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik di Indonesia kan. Pelayanan terbaik. Sekarang itu menjadi salah satu dari 3 percontohan di Indonesia oleh kementerian bagaimana misalnya Sulsel mampu menggalang tumbuhnya inovasi dan pelayanan publik. Ya kan? Nah, spesifik misalnya saya kalau kita tahu bahwa mereformasi birokrasi itu tidak bisa sendiri, misalnya aspek SDM-nya saja atau tata laksananya atau misalnya pengawasan, akuntabilitas, sebuah satu rangkaian yang harus kita atur dengan baik. Tapi kita harus bisa memilah-milah kira-kira mana yang prioritas dan harus fokus kepada prioritas yang kita pilih. Sehingga pada saat misalnya perjalanan pemerintah sekitar setahun lebih itu kita merasakan bahwa RPJMD yang kita buat itu tidaklah tepat sasaran gitu, dan terlalu banyak menimbulkan inefisiensi, apalagi tidak tersosialisasi dan baik ke level Rensa yang merupakan acuan dokumen perencanaan di setiap OPD. Akibatnya kegiatan lokal itu luar biasa sibuk, anggaran habis, tapi tidak mengacu pada kinerja gubernur. Terbukti dari hasil evaluasi Kemendagri terkait dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci gubernur itu hanya 62% yang tidak merah, itu pun dapat C. Itu berarti bahwa ada yang tidak beres. Nah, karena itu kami misalnya di bidang saya melakukan upaya bagaimana kemudian membantu Pemprov itu untuk melakukan perbaikan, revisi terhadap dokumen perencanaan baik di RPJMD maupun di desa sampai ke level kegiatan dan subkegiatan. Nah, itulah kerja-kerja kita, saya kemudian bisa kita lihat berbagai macam aktivitas yang terjadi misalnya. Efeknya misalnya, ketika kita melakukan perbaikan RPJMD, kemudian implikasinya pada pentingnya menata sebenarnya berapa struktur yang dibutuhkan dalam pemerintahan Pemprov. Nah, kami sudah melakukan dan 54, sekarang sisa 39 kan.
itu mengimplikasi pada efisiensi ekonomi di mana 1,3 miliar per bulan kita bisa hemat. Oh, jadi sudah. Oh, Di tahun-tahun sebelumnya kan 59. 54 OPD 9. menjadi 39. Berarti ada efisiensi. Efisiensi karena tunjangan jabatan, tunjangan operasional kan jadi hilang semua kan. Nah, kemudian kita membagi bagaimana kemudian 5 prioritas program gubernur ini, misinya ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan menata perangkat daerah. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memiliki dokumen tentang peta proses bisnis. Peta proses bisnis. Itu susah karena kita tidak ada contoh. Seperti apa itu peta proses bisnis, Prof? Itu sama tadi dengan istilah ketata laksanaan. Ketata laksanaan. Oh ya. Bagaimana perbaikan internal sehingga kemudian kerja-kerja itu tersinkronisasi, terkoordinasi, tidak tumpang tindih, tidak berlebihan sana sini dan seterusnya, ada SOP dan sebagainya. Itulah kita buat sehingga kami di tahun kedua itu sosoknya provinsi di Indonesia yang memiliki peta proses bisnis adalah Sulsel. Nah, implikasinya pada pentingnya kemudian mendorong sinergitas karena di dalam penataan itu misalnya pemerintah daerah itu perangkat daerah terbagi dua. Ada perangkat daerah sebenarnya perangkat daerah utama, ada penunjang. Utama ini siapa? Utama ini yang berkaitan langsung menyelesaikan program prioritas janji gubernur, awal gubernur. Bagaimana supaya organisasi ini bisa sukses? Disupport organisasi pendukung. Misalnya pendukungnya itu ada Bapeda, ada keuangan, ada SDM, ada BPSDM, ada seterusnya. Ini kita sinkronkan, baru kita buat SOP bagaimana standar proposal antar OPD bekerja. Kemudian dalam OPD-nya kita buat SOP mikro, bagaimana antar bidang, antar seksi itu bekerja dengan harmonis. Nah, itulah implikasinya kemudian kita lihat kalau sudah begini, berapa SDM yang dibutuhkan. Nah, disitulah bermain pentingnya anjak. Beban kerja jabatan. Ya, kemudian kita kirim ke Menpan, keluarkan Menpan sekian, grade-nya sudah semua, kita sudah kerjakan semua. Nah, kemudian kita bicara mengenai ASN, manajemen ASN. Selama ini kan dulu begitu masuk ke gunung, saya pengen ini orang otomatis pensiun, terus saya repot-repot. Nah, ini kan kelabakan karena database kita kan lemah. Sistem belum berjalan dengan baik. Berjalan, ada tapi manual. Nah, sementara kita ingin ini tinggal pencet jadi gitu kan. Akan ketahuan berapa jumlah pensiun, berapa yang akan sekarang kan ketahuan kan, dulu 27.000 pegawai kita, 25.000 non ASN. Bisa bayangkan, seimbang. Itu pemborosan kan. Kenapa? Karena setiap perangkat daerah itu memilih sendiri tenaga-tenaga online tanpa melalui proses analis anjak ABK yang tepat. Nah, karena itu sekarang ini Pak Gubernur ini luar biasa. Memang dia mau kurangi memang karena inefisiensi dan mengakibatkan banyak pegawai yang kemudian sebenarnya masih bisa dikerjakan disalahkan kepada non ASN karena semangat motivasi kerja yang kurang kan. Nah, karena itu kemudian lewat bidang saya bersama dengan perangkat daerah mengkoordinasikan dan seterusnya, akhirnya kita membangun sebenarnya talent management sesuai memang dengan prioritas pembangunan Jokowi 5 tahun ke depan. Itu kan memang ada dua aspek berkaitan reformasi birokrasi dengan talent management. Ada juga terkait dengan sakit mengenai efisiensi anggaran. Kemudian ada yang berkaitan dengan investasi. Itu pelayanan. Hanya satu yang tidak berkaitan dengan reformasi birokrasi, itu infrastruktur. 4 dari 5 program prioritas Jokowi itu berkaitan dengan reformasi birokrasi. Nah, karena itu kemudian di Pemprov kita upayakan bagaimana mengadopsi itu, menerapkan talent management. Tujuannya apa? Nah, supaya penataan SDM kita itu bagus, mulai dari perencanaan, penempatan, pengembangan, kan, penggajian, pemberian reward, pensiun dan seterusnya itu kita tata. Di awal dari mana? Kita menata. Pentingnya ada alat ukur yang bisa kita pakai sebagai acuan pemerintah daerah untuk menemukan orang yang tepat ketika dipromosikan untuk jabatan tertentu. Kita tidak punya, maka wajib kita membuat assessment center. Assessment. Tahun kedua kita sudah ciptakan, sudah ada assessment center, Prof. Ada dan terakreditasi A. Di Indonesia tidak banyak kan? Nah, itu namanya mengukur potensi. Nah, jadi dalam assessment center itu ya? Karena setiap calon pejabat itu kita bisa tahu orang ini cocoknya di mana. Dan level potensi seperti apa. The right man and the right job, the right place. Kalau tidak, potensi kita tahu kan? Potensi dulu, Prof ya. Kemudian harus dibarengi dengan track record mengenai seperti apa perjalanan karir mereka selama ini.